Halo semuanya, selamat datang kembali di JK Cinema, channel yang menceritakan alur film dengan niatan menghibur dan semoga bisa mengurangi lelah dan mengembalikan semangat kalian. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa dijauhkan dari segala mara bahaya. Bumi sedang tidak baik-baik saja. Itulah yang diceritakan dalam film 2012, diangkat dari sebuah isu yang cukup menggemparkan dunia tentang ramalan dari suku Maya, di mana dalam kalender suku Maya itu angkanya berhenti di 2012. Dari situlah banyak yang berspekulasi bahwa kehidupan di bumi akan berakhir pada tahun 2012. Lalu, bagaimanakah upaya yang dilakukan manusia untuk bisa bertahan dalam film ini? Sebelum memulai, izinkan JK mengingatkan kepada kita semua agar mendahulukan kewajiban beribadah kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kalau sudah, mari kita mulai ceritanya. Film ini diawali dengan seorang ahli geologi Amerika bernama Dr. Adrian yang sedang mengunjungi tambang tembaga Nagadeng di India yang dahulunya merupakan tambang tembaga terdalam di dunia yang kedalamannya 11.000 kaki. Lalu bersama sahabatnya Satnam yang merupakan seorang ahli fisika kuantum, mereka turun ke dalam tambang tersebut dan Satnam memperlihatkan data letupan matahari terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Dan yang sangat mengkhawatirkan adalah letupan tersebut mengandung jumlah neutrino tertinggi yang pernah mereka catat, dan untuk pertama kalinya neutrino yang berasal dari matahari tersebut menyebabkan reaksi secara fisik yang bermutasi menjadi partikel nuklir jenis baru yang membuat inti bumi semakin panas dan memicu berbagai reaksi bencana alam dahsyat bagi bumi itu sendiri. For your information, neutrino itu adalah partikel misterius yang sangat sulit dideteksi lantaran masanya yang sangat kecil dan belum banyak yang diketahui ilmuwan tentang partikel ini. Kemudian, Dr. Adrian langsung pergi ke Washington DC untuk melaporkan data-data tersebut kepada Kepala Staf Kepresidenan Amerika bernama Carl N. Husser. Dan Carl N. Husser langsung membawa Dr. Adrian menemui Presiden Amerika dan penelitian lebih lanjut pun dilakukan. Kemudian, Presiden Amerika pun mengadakan pertemuan tertutup dengan para kepala negara dari anggota G8 dan mendesak mereka untuk segera membuat mega proyek besar-besaran untuk menyelamatkan sebagian kecil umat manusia karena tidak lama lagi bumi akan berakhir. Scene berpindah ke lembah Choming, Tibet, tempat di mana bendungan dan bahtera raksasa dibuat, dan seorang pemuda bernama Lin Pang terpilih untuk bekerja di bendungan itu. Pihak pemerintah juga menjual tiket untuk naik ke bahtera kepada pihak swasta dengan harga 1 miliar euro per kursinya demi bisa membiayai mega proyek tersebut. Lalu, scene berpindah lagi kepada seorang pria bernama Jackson Curtis, seorang penulis buku fiksi ilmiah yang bekerja sampingan sebagai seorang supir limosin untuk seorang miliarder Rusia bernama Yuri Karpov. Ia sedang terburu-buru menjemput kedua anaknya, Noah dan Lily, di rumah mantan istrinya, Kate, karena mereka akan pergi berlibur. Ya, Jackson sudah bercerai dengan istrinya dan kini Kate tinggal di rumah pacar barunya bernama Garden. Ketika Jackson dan kedua anaknya tiba di Taman Nasional Yellowstone, mereka terkejut karena tempat itu sudah ditutup dan dijaga oleh para tentara. Mereka mengatakan bahwa tempat itu tidak stabil. Kemudian, disitulah mereka bertemu dengan Dr. Adrian. Kemudian Dr. Adrian menjelaskan segala hal yang dibutuhkan kepada mereka. Itulah awal pertemuan Dr. Adrian dengan Jackson. Lalu, Dr. Adrian meminta para tentara untuk mengantar mereka ke tempat yang aman untuk berkemah. Tak lama kemudian, Satnam menghubungi Dr. Adrian dan ia meminta agar Dr. Adrian segera melakukan evakuasi saat itu juga. Ia mengatakan bahwa temperatur di zona panas seluruh dunia naik drastis dan terus meningkat, serta seluruh lempeng bumi sudah tidak stabil dan bencana besar itu tak lama lagi akan segera tiba. Itu terjadi terlalu cepat dan bahkan tentu saja di luar perkiraan mereka semua. Saat Jackson dan anak-anaknya berkemah, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Charlie Frost.
seorang penyiar radio yang dianggap gila oleh kebanyakan orang karena prediksinya tentang akhir dunia. Awalnya, Jackson tidak menanggapinya, namun Charlie bercerita bahwa saat ini pemerintah di seluruh dunia menyimpan satu rahasia yang sangat besar. Bumi saat ini sangat tidak stabil dan dengan segera akan menuju kehancuran. Pemerintah sedang membangun sebuah fasilitas dan bahtera yang kemungkinan bisa menyelamatkan manusia. Mereka sadar bahwa hanya sangat sedikit manusia yang nantinya bisa diselamatkan, dan jumlahnya bahkan tidak sampai 0,5% dari seluruh populasi manusia. Itulah sebabnya pemerintah merahasiakannya, karena kalau hal ini sampai bocor ke publik, maka kerusuhan, kekacauan akan terjadi di seluruh dunia dan pemerintah tidak akan bisa menjalankan rencananya. Pemerintah juga menjual tiket kepada pihak swasta dengan harga yang sangat mahal, yaitu 1 miliar euro per kursinya untuk bisa naik ke bahtera itu. Tentu saja hanya orang-orang yang benar-benar sangat kaya yang bisa membelinya. Dan Charlie juga mengatakan bahwa ia mempunyai peta di mana fasilitas itu dibangun. Ia mendapatkan peta itu dari seorang pendengar setianya bernama Profesor Myers. Namun Profesor Myers sudah meninggal 2 bulan yang lalu setelah ia berusaha membocorkan semua rahasia pemerintah itu ke publik. Dan keesokan harinya, Jackson melihat berita di TV bahwa terjadi gempa dan menyebabkan retakan besar di tengah kota. Dan disitulah Jackson mulai memikirkan semua yang dikatakan Charlie. Lalu ia segera mengantarkan anak-anaknya pulang ke rumah mantan istrinya Kate, karena ia akan segera kembali bekerja. Saat Jackson mengantarkan kedua anak-anak bosnya, Yuri Karpov, ke bandara dengan polosnya, kedua anak itu berkata bahwa Jackson tidak akan selamat dan mati, sementara mereka akan tetap hidup karena mereka memiliki tiket untuk naik ke kapal besar. Disitulah Jackson benar-benar sangat menyadari bahwa semua perkataan Charlie benar. Ia pun segera menjemput anak-anak dan mantan istrinya untuk menyelamatkan diri. Namun saat itu juga bencana itu mulai datang. Terjadi gempa besar yang menghancurkan seluruh kota. Untungnya mereka masih sempat menyelamatkan diri dengan menaiki sebuah pesawat kecil dan Gordon yang menjadi pilotnya. Kate bertanya kepada Jackson, bagaimana mungkin ia bisa mengetahui semua bencana ini akan terjadi. Jackson menjawab bahwa ini tidak hanya terjadi di California saja, tetapi seluruh dunia mengalaminya, dan mereka harus bergegas pergi ke pegunungan Yellowstone untuk menemui Charlie, karena Charlie adalah orang yang memberitahunya tentang semua ini. Dan yang lebih penting adalah Charlie memiliki peta tempat aman di mana pemerintah sedang membangun fasilitas untuk menyelamatkan diri. Saat Jackson berhasil menemui Charlie, ia langsung menanyakan di mana peta itu dan mengajak Charlie untuk pergi menyelamatkan diri bersamanya. Namun Charlie menolak dan lebih memilih untuk tetap tinggal, sehingga Jackson pun terpaksa meninggalkan Charlie dan segera pergi dari tempat itu. Setelah melihat peta itu, Jackson sadar bahwa mereka membutuhkan pesawat yang lebih besar karena fasilitas itu benar-benar berada di lembah Chongming di Tibet. Untuk itu, mereka harus segera pergi ke bandara. Sementara itu, pihak pemerintah Amerika telah bersiap untuk evakuasi dan segera lepas landas. Namun, sang presiden memilih untuk tetap tinggal dan menghadapi akhir dunia bersama rakyatnya. Itu tindakan yang sangat terhormat karena ia sadar akan menjadi presiden Amerika yang terakhir dan ia ingin mengabdi kepada rakyatnya untuk yang terakhir kalinya. Jackson yang sudah tiba di bandara bertemu dengan bosnya Yuri. Namun mereka tidak bisa pergi kemana-mana karena pihak bandara tidak mengizinkan satupun pesawat untuk lepas landas. Ada debu tebal vulkanik yang sedang menuju ke arah mereka. Tapi pengawal Yuri bernama Sasha mengatakan ia menemukan pesawat besar Antonov buatan Rusia yang bisa mereka pakai. Namun ia membutuhkan satu pilot lagi untuk membantunya menerbangkan pesawat itu. Disitulah Jackson mengatakan bahwa Gordon juga seorang pilot. Lalu pergilah mereka bersama-sama dari tempat itu dengan pesawat Antonov. Saat mereka ingin mengisi bahan bakar di Hawaii, betapa terkejutnya mereka karena Hawaii sudah hancur. Tidak ada lagi yang tersisa dan daratan sudah menjadi lautan magma. Tanpa punya pilihan lain,
Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan risiko mendarat di sekitar Laut Cina Selatan saat bahan bakar habis. Lalu, sementara itu di Vatikan diperlihatkan ribuan orang sedang berdoa dan tiba-tiba diguncang oleh gempa dahsyat yang menghancurkan tempat itu. Dr. Adrian yang berada di pesawat kepresidenan Amerika Air Force One melihat bagaimana bencana yang terjadi di seluruh dunia melalui data dari satelit. Banyak gempa besar bawah laut yang terjadi dan akan mengakibatkan tsunami di seluruh dunia. Kembali lagi ke Presiden Amerika yang sebelumnya terkena hujan debu vulkanik dan diguncang gempa, kini ia juga harus tewas karena terjangan tsunami yang sangat dahsyat. Dan dari Air Force One diketahui bahwa semua komunikasi global telah terputus. Satu-satunya sinyal yang ditangkap dari satelit berasal dari kapal Chongming. Sementara wilayah Chongming di Tibet itu sendiri pun juga akan terkena tsunami dalam 6 jam. Dan data dari satelit juga menunjukkan bahwa kini kutub bumi sudah terbalik. Saat pesawat Jackson dan yang lainnya sudah kehabisan bahan bakar dan mereka bersiap untuk mendarat darurat di Laut Cina Selatan, mereka terkejut karena mereka sudah berada di pegunungan bersalju dan itu berada di dekat lembah Chongming, tempat bendungan dan bahtera itu berada. Namun, saat mendarat mereka harus kehilangan Sasha karena Sasha tewas saat berusaha mendaratkan pesawat namun terjun ke jurang. Sementara yang lainnya turun dari pesawat dengan mobil-mobil yang ada di dalam pesawat saat masih mengudara. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan rombongan tentara Cina dan para tentara itu menanyakan kepada mereka warna tiket apa yang mereka punya. Semuanya terdiam, hanya Yuri dan 2 anaknya yang punya tiket itu. Ya, tentu saja itu adalah tiket untuk bisa naik ke kapal bagi para konglomerat. Yuri dan 2 anaknya pun ikut bersama tentara itu dan yang lainnya dibiarkan begitu saja. Saat rombongan kepresidenan Amerika telah tiba di bendungan Chongming, mereka disambut oleh Kapten Michaels, nahkoda dari kapal Amerika. Disinilah Dr. Adrian dan Dr. Wilson yang merupakan putri dari Presiden Amerika mengetahui bahwa ternyata pemerintah menjual tiket kepada pihak swasta dengan harga yang sangat mahal demi bisa mendapatkan tambahan dana untuk membiayai proyek tersebut. Namun, masalahnya adalah para pekerja di proyek itu tidak memiliki tiket dan itu artinya mereka tidak bisa naik ke bahtera. Kemudian diperlihatkan Satnam menghubungi Dr. Adrian dan mengatakan ia sedang berada di daratan tinggi Nampan dan tidak ada yang pernah datang untuk menjemputnya. Itu sangat mengejutkan Dr. Adrian karena seharusnya Satnam sudah dievakuasi dan Satnam mengucapkan selamat tinggal karena tsunami setinggi 1.500 meter sedang menuju ke arahnya. Sementara Enhuser mengatakan bahwa ada banyak orang yang tidak dijemput dalam kekacauan ini dan dari data visual satelit menunjukkan bahwa dalam 28 menit tsunami itu juga akan sampai di tempat mereka. Kembali ke Jackson dan yang lainnya, mereka bertemu dengan rombongan adik Lin Pang, seorang pemuda yang bekerja di bendungan itu. Lalu mereka bersama pergi ke bendungan itu untuk segera menyelinap masuk ke dalam bahtera karena Lin Pang telah menyiapkan rencana supaya ia dan keluarganya bisa naik ke bahtera itu. Karena gelombang tsunami sudah semakin dekat, bahtera pun segera mengaktifkan prosedur keamanan dengan menutup semua pintu dan bersiap menghadapi terjangan tsunami. Namun, terjadi kerusuhan di luar karena masih banyak orang yang belum naik ke kapal termasuk Yuri dan 2 anaknya. Melihat banyaknya orang yang masih berada di luar kapal, Dr. Adrian pun membujuk semua kepala negara untuk menaikkan mereka semua. Namun, hal itu ditentang keras oleh Enhuser karena itu akan menyebabkan overkapasitas. Hingga akhirnya Dr. Adrian berhasil mengetuk hati seluruh kepala negara dan meyakinkan mereka untuk membuka pintu dengan mengatakan, walaupun kita selamat, kita akan malu kepada keturunan kita karena dengan sengaja membiarkan orang lain mati, dan itu berarti semua yang selamat hanyalah orang-orang jahat. Tapi sayangnya
Ketika gerbang dibuka, itu mengejutkan Lin Pang dan yang lainnya karena mereka masih menyelinap masuk lewat ruang hidrolik. Gir raksasa tiba-tiba berputar dan Gordon harus tewas terhimpit, sementara Lin Pang kehilangan kakinya. Sedangkan bor dan kabel yang dibawa Lin Pang jatuh terlilit di gir dan menyebabkan hidrolik macet dan pintu kapal tidak bisa tertutup sempurna. Itu menyebabkan mesin kapal tidak bisa dinyalakan. Tak lama setelahnya, gelombang tsunami setinggi 1.500 meter itu pun menerjang mereka. Air masuk dari celah pintu kapal yang belum tertutup sempurna dan kapal hanyut menuju Gunung Everest. Kalau mesin kapal tidak segera dinyalakan, maka tabrakan dengan Gunung Everest tidak akan terhindarkan. Dr. Adrian melalui kamera pengawas mengetahui kalau Jackson dan yang lainnya menyusup ke kapal itu, dan merekalah yang menyebabkan pintu tidak bisa tertutup sempurna. Lalu ia mendatangi mereka dan mengatakan bahwa ada masalah di ruang hidrolik yang mereka lewati sehingga mesin itu tidak bisa dinyalakan. Jackson pun menyadari masalahnya. Ada bor dan kabel yang tersangkut di gir dan ia akan kembali ke ruang hidrolik untuk menarik kabel itu. Namun masalahnya, ruang hidrolik sudah dipenuhi air sehingga harus menyelam cukup jauh untuk bisa sampai ke sana. Kepanikan pun terjadi karena air sudah hampir memenuhi ruangan tempat Jackson dan yang lainnya berada. Ditambah lagi, jika masalah di ruang hidrolik tidak segera diatasi, maka mesin tidak akan bisa dinyalakan dan mereka tidak akan selamat dari tabrakan dengan Gunung Everest. Tanpa pikir panjang, Jackson segera menyelam ke ruang hidrolik dan berusaha melepaskan kabel yang tersangkut di gir. Namun, tanpa ia sadari, Noah mengikutinya. Jackson sempat kesal karena Noah membahayakan dirinya sendiri, tapi Noah mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu. Noah kemudian menerangi ayahnya Jackson dengan senter dan Jackson sekuat tenaga menarik kabel itu. Hingga akhirnya mereka berhasil dan mesin kapal bisa dinyalakan. Kapal pun bisa menghindari tabrakan setelah nyaris saja hancur jika bertabrakan dengan Everest. Namun, masalah belum usai. Jackson dan Noah harus segera keluar dari ruang hidrolik. Ketika Noah berhasil keluar, Jackson tak kunjung muncul. Semua orang di kapal itu cemas karena Jacksonlah yang menyelamatkan mereka. Noah berkata bahwa ayahnya Jackson tadi ada di belakangnya, tapi ia tidak tahu kenapa Jackson bisa tertinggal. Namun kemudian, dengan nafas yang hampir habis, Jackson pun muncul dan selamat. Semuanya merasa sangat senang sekaligus merayakan keberhasilan mereka dalam upaya untuk bisa bertahan hidup dari bencana itu. Kemudian waktu pun berlalu dan manusia yang selamat menghitung ulang kalender mereka, di mana saat itu menunjukkan hari ke-27 bulan 1 tahun 1. Dan untuk pertama kalinya setelah bencana itu, mereka bisa melihat indahnya dunia serta menghirup udara segar di tatanan bumi yang baru. Sementara itu, setelah sempat terputus dengan satelit, akhirnya mereka bisa terhubung kembali dan data visual satelit menunjukkan perataan penurunan air laut terjadi lebih cepat dari yang mereka pikirkan. Dan yang menakjubkan, seluruh benua Afrika naik beberapa ribu kaki dan tidak terkena banjir. Dan sepertinya itulah penyebabnya penduduk setempat menyebutnya Tanjung Harapan. Dan kini mereka manusia yang selamat menuju ke sana. Dan itu artinya peradaban manusia di bumi yang baru ini akan dimulai di sana. Dan bagaimana ulasan filmnya kali ini? Kalau kalian suka, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru lainnya dari JK Cinema. Komen jika ada film yang ingin kita bahas dan sampai jumpa.